Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurul Amalia dengan NIM 220421135. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara dengan materi berupa sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia. Baiklah, pada bagian pertama kita akan membahas mengenai pengertian sumber hukum. Pada umumnya, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum, serta tempat ditemukannya aturan hukum. Menurut Ridwan HR, setiap orang memandang hukum dan sumber hukum secara berbeda-beda, sesuai dengan kecenderungan dan latar belakang pendidikan dan keilmuannya. Menurut Suditno Mertokusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti berikut. 1. Sebagai asas hukum. Sumber hukum merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak hukum administrasi negara, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sebagai penunjuk hukum terdahulu. Sumber hukum memberi hukum administrasi negara pada hukum yang sekarang berlaku seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya. Sumber hukum memberi kekuatan yang berlaku secara formal pada peraturan hukum, penguasa, dan masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenai hukum. Sumber hukum misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya. Yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum. Sumber hukum menimbulkan hukum. Sumber hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentukannya. Dengan demikian, ada dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material merupakan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi, yaitu isinya, dari aturan-aturan hukum, sedangkan sumber hukum formal adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sumber hukum material atau tertulis. Secara formal, yang dimaksud dengan undang-undang di Indonesia adalah produk hukum yang dibuat oleh Presiden bersama DPR. Undang-undang sebagai sumber hukum formal itu adalah undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti material itu bukan hukum administrasi negara dilihat dari segi bentuknya, melainkan dilihat dari kekuatan mengikatnya. Di Indonesia, misalnya yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti formal adalah setiap produk hukum yang dibuat oleh Presiden bersama DPR menurut Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum dengan tegas, sehingga kaidah hukum itu mempunyai sifat mengikat. Untuk mengikat satu aturan hukum, yaitu anordum penetapan secara tegas dan Rechtsraad itu peraturan atau isi hukum itu sendiri. Menurut Ridwan HR, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya. Atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum atau tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Dalam keputusan hukum ditemukan bahwa sumber-sumber hukum material ini terdiri atas 3 jenis, sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum historis. Dalam arti historis, pengertian sumber hukum memiliki 2 arti, yaitu pengenalan atau tempat menemukan hukum pada saat tertentu dan sumber pembuat undang-undang mengambil hukum dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam arti pertama, sumber hukum historis meliputi undang-undang, putusan hakim, tulisan ahli hukum, juga tulisan yang tidak bersifat yuridis selama memuat pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga hukum. Adapun dalam arti kedua, sumber hukum historis meliputi sistem-sistem hukum masa lalu yang pernah
berlaku pada tempat tertentu, seperti sistem hukum Romawi, sistem hukum Prancis, dan sebagainya. Termasuk sumber hukum yang kedua adalah dokumen dan surat keterangan yang berkenaan dengan hukum pada saat dan tempat tertentu. Selanjutnya ada sumber hukum sosiologis, yaitu sumber hukum sosiologis meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif. Artinya, peraturan hukum tertentu yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pengertian sumber hukum ini, pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan situasi sosial ekonomi, hubungan sosial, situasi, dan perkembangan politik, serta perkembangan internasional. Yang ketiga, sumber hukum filosofis. Sumber hukum dalam arti filosofis memiliki dua arti, yaitu sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum dan sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum. Ada 3 pandangan mengenai asal dari sumber hukum itu, yakni yang pertama, pandangan teokratis yang menyatakan isi hukum berasal dari Tuhan. Yang kedua, pandangan hukum kodrat yang menyatakan isi hukum berasal dari akal manusia. Yang ketiga, pandangan mazhab historian yang menyatakan isi hukum berasal dari kesadaran hukum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber hukum formal. Sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal terdiri atas peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, jurisprudensi, dan doktrin. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Menurut Bagirmanan, menyebutkan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat secara umum. Dalam negara hukum demokratis, undang-undang dianggap sebagai sumber hukum paling penting, karena undang-undang merupakan perwujudan aspirasi rakyat yang diformalkan. Juga karena berdasarkan undang-undang ini, pemerintah memperoleh wewenang utama, berupa wewenang atributif, untuk melakukan tindakan hukum atau wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan tertentu. Akan tetapi, dasar undang-undang pemerintahan tidak memiliki kewenangan yang bersifat memaksa. Selanjutnya, ada praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, atau disebut juga dengan kebiasaan. Administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum ada aturannya dalam undang-undang atau hukum tertulis. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara ini melahirkan hukum tidak tertulis atau konvensi jika dilakukan secara teratur dan tanpa keberatan atau banding dari warga masyarakat. Di kalangan penulis hukum administrasi tidak tertulis ini berwujud asas-asas umum pemerintahan yang layak. Selanjutnya ada jurisprudensi. Istilah jurisprudensi berasal dari bahasa Latin yaitu jurisprudentia, yang berarti pengetahuan hukum. Dalam pengertian teknis, jurisprudensi adalah putusan badan peradilan hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama oleh para hakim lainnya. Sehingga dapat disebut pula sebagai hukum ciptaan hakim atau peradilan. Menurut Hajon, jurisprudensi adalah peradilan. Akan tetapi, dalam arti sempit, jurisprudensi adalah ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, yang kemudian digunakan sebagai landasan hukum. Jurisprudensi juga diartikan sebagai himpunan putusan pengadilan yang disusun secara sistematis. Jurisprudensi dapat menjadi sumber hukum bagi hukum administrasi negara. Oleh sebab itu, A.M. Donner menganggap hukum administrasi memuat peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang dan dibentuk oleh hakim.
Selanjutnya ada doktrin. Doktrin adalah ajaran hukum atau pendapat para pakar hukum yang berpengaruh. Meskipun ajaran hukum atau pendapat para sarjana hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, pendapat sarjana hukum ini memegang peran penting dalam penetapan hukum. Sudikno Martokusumo mengatakan sebagai berikut, pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum. Tempat hakim menemukan hukumnya. Ilmu hukum mempunyai wibawa karena mendapat dukungan dari para sarjana. Ilmu hukum mempunyai wibawa juga bersifat objektif. Putusan pengadilan juga harus objektif dan berwibawa. Oleh karena itu, ilmu hukum sering digunakan oleh hakim dalam putusannya sebagai dasar pertimbangan untuk mempertanggungjawabkan putusannya. Apabila ilmu hukum itu dimuat dan dipertahankan dalam putusan pengadilan, ilmu hukum ini itu adalah hukum. Oleh karena itu, ilmu hukum adalah sumber hukum. Akan tetapi, karena sifat doktrin ini tidak mengikat dan hukum administrasi negara menjadi sumber inspirasi bagi pembentuk undang-undang dan putusan para hakim, doktrin ini hanya sebagai sumber tambahan. Menurut S.F. Marbon dan Mahfud mengatakan bahwa doktrin atau pendapat para ahli dapat menjadi sumber hukum formal dan dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Selanjutnya ada Pancasila. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Yang artinya, Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum administrasi negara. Dan juga Pancasila menjadi sumber semangat bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Dan yang terakhir ada traktat atau perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat antar dua negara atau lebih yang mengatur sesuatu hal. Selanjutnya kita akan beralih ke studi kasus. Berikut contoh studi kasusnya. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau PN Tipikor Jakarta menggelar sidang perdana untuk 13 tersangka korporasi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi kepada PT Asuransi Jiwasraya Persero (AJS) pada Senin 31 Mei tahun 2021. Adapun agenda sidang tersebut yakni pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung untuk seluruh tersangka korporasi itu. Pada persidangan, jaksa mendakwa seluruh perusahaan manajemen investasi itu melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada reksadana milik PT Asuransi Jiwasraya selama periode tahun 2008 sampai tahun 2018. Ke-13 terdakwa korporasi manajer investasi tersebut adalah korporasi PT Millennium Capital Management, PT Treasure Fund Investama, PT Pool Advista Asset Management, dan PT Gap Capital. Kemudian PT Maybank Asset Management, PT Financial Persada Investama, PT Sinarmas Asset Management, dan PT Corvina Capital. Lalu ada PT Jasa Capital Asset Management, PT Prospera Asset Management, PT MNC Asset Management, PT Oso Manajemen Investasi, dan PT Pan Arcadia Capital. Terdakwa menyepakati dan melaksanakan pengolahan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk reksadana milik PT Asuransi Jiwasraya Persero, yang dikelola oleh terdakwa untuk dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Beni Cokrosaputra melalui Joko Hartono Tirto dan Peter Rasiman. Kata jaksa dalam ruang sidang Kusuma Atmaja dikutip dari Tribun News. Lebih lanjut, dalam dakwaannya jaksa juga menyatakan bahwa para korporasi tersebut menerima komisi yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT Jiwasraya. Terdakwa telah menerima korupsi berupa manajemen fee yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT Asuransi Jiwasraya sebagai nasabah dalam pengambilan keputusan investasi.
Tutur jaksa, dalam perbuatan itu, para terdakwa dinyatakan tidak mematuhi ketentuan pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 POJK 04 2015. Adapun dalam peraturan itu memuat tentang pedoman perilaku manajemen investasi yang menyatakan manajer investasi dapat menerima komisi sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah atau merugikan kepentingan nasabah. Akibat perbuatan para terdakwa, jaksa mengatakan negara mengalami kerugian sekitar 10 triliun yang berasal dari perbuatan masing-masing terdakwa. Adapun perincian para korporasi tersebut yakni pertama, PT Prospera Asset Management merugikan keuangan negara sebesar 1.297 triliun. Yang kedua ada PT Millennium Capital Management yang sebelumnya bernama PT Millennium Danatama Indonesia merugikan keuangan negara sebesar 676 miliar rupiah. Yang ketiga ada PT Corvina Capital merugikan keuangan negara sebesar 17.021 miliar rupiah. Yang keempat ada PT Treasure Fund Investama merugikan keuangan negara sebesar 1.216 triliun selama periode 2015 sampai 2018. Kemudian ada PT Dana Wibawa Manajemen Investasi yang pada saat ini bernama PT Pan Arcadia Capital, merugikan keuangan negara sebesar 2.027 triliun rupiah. Keenam, PT Finansial Persada Investama dalam pengelolaan investasi reksadana PT Asuransi Jiwasraya merugikan keuangan negara sebesar 1.815 triliun rupiah. Yang ketujuh ada PT Sinarmas Asset Management merugikan keuangan negara sebesar 77 miliar rupiah. Kemudian ada PT MNC Asset Management merugikan keuangan negara sebesar 7.531 miliar rupiah. Kemudian ada PT Maybank Asset Management merugikan keuangan negara sebesar 515 miliar rupiah. Dan ada PT Jasa Capital Asset Management, merugikan keuangan negara sebesar 226 miliar rupiah. Ke-11 PT Gap Capital ada PT Gap Capital merugikan keuangan negara sebesar 448 miliar rupiah. Kemudian ada kedua PT Pool Advista Asset Management merugikan keuangan negara sebesar 2.142 triliun rupiah. Dan yang terakhir, ada PT Oso Manajemen Investasi merugikan keuangan negara sebesar 5.200,1 miliar rupiah. Atas perbuatan itu, jaksa mendakwa para korporasi manajer investasi dengan pasal 2 ayat 1 Jo. Selain itu, pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. JO pasal 55 ayat 1 KUHP. Kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dari kasus yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah kasus, aparat penegak keadilan memberikan hukuman dengan bersumber dari undang-undang, yang mana di dalamnya berisikan aturan-aturan yang sudah diterapkan hakim-hakim sebelumnya dalam memutuskan hasil suatu kasus peradilan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.